Kisah ini dimulai dengan dua anak SMK bernama Aldi dan Reza. Menikmati masa SMK di sekolahnya, Reza tidak tahu kalau sesuatu akan menimpa dirinya, membuat kepanikan besar di lingkungan sekolah. Namun, disinilah peran seorang guru dibutuhkan untuk mengusut, memahami, dan mengakhiri masalah yang terjadi dengan sikap yang sigap. Apakah pahlawan tanpa tanda jasa ini dapat memecahkan masalah yang terjadi? Pagi itu, lorong sekolah di depan kelas masih dipenuhi dengan kericuhan murid-murid. Bel belum berbunyi. Itulah sebabnya masih banyak murid yang sibuk dengan urusannya di luar kelas. Boring banget kayak biasanya ya, Za. Apanya? Sekolahnya lah. Semua yang ada di sini tuh bikin boring. Sebelum Reza sempat menjawab, Aisyah dan teman-temannya datang. Mereka asyik mengobrol tentang drama Korea yang sedang hot topic akhir-akhir ini. Aisyah, sikapnya yang tenang dan berparas cantik itu mencuri pandangan Reza. Dia memang cukup populer di kalangan murid laki-laki. Kalau ada dia sih, nggak bikin boring lagi. Ya nggak? Hai, Hai, kamu tahu nggak bedanya kamu sama pelajaran matematika? enggak. Emangnya apa? Kalau matematika bikin aku pusing, tapi kalau kamu bikin aku salting. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Bye. Cantik banget ya, Di. Masih nggak percaya cewek kayak dia ada di sekolah Ki. Kenapa belum masuk kelas? Iya, Pak. Ini mau masuk kok. Hehe. Nunggu apa lagi? Cepat masuk. Iya, Pak. Sudah lama sejak kelas dimulai, dengan Bumaya yang berada di depan kelas sebagai guru mata pelajaran di jam ketiga. Sebelum Ibu lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, Ibu ingin bertanya sesuatu boleh? Boleh, Bu. Apa cita-cita kalian saat besar nanti? Konten kreator, Bu. Modal konten untungnya jutaan. Itu mah kalau viral. Kalau saya ingin yang pasti aja, Bu. Jadi arsitek. Bu, kalau aku sih pengen kerja di bagian farmasi. Kami ingin jadi produser film terkenal, Bu. Yang penting sukses, Bu. Saya ingin menjadi psikolog dan pemudi yang bisa menjadi motivator orang banyak. Jadi pengusaha sukses dan punya cabang di mana-mana. Jadi guru, Bu.
Masya Allah, semua cita-citamu itu keren. Namun, jalan yang akan kamu lewati akan begitu berat. Semua murid lagi-lagi terdiam, mengingat kondisi para tenaga pendidikan yang tak diperlakukan setara dengan tinggi jasanya. Ingatlah nak, peran kami sebagai guru bukan hanya mendidik, tapi untuk menjadi kalian pintar, yang diutamakan adalah etika. Kalian belum sadar akan indahnya pengetahuan dan kehidupan yang sebenarnya. Sungguh akan sia-sia rasanya jika kalian hanya mengejar nilai bagus, namun tidak menghargai sesama. Apalagi kehidupan itu benar-benar sangat kejam. Hargailah orang yang harus kalian muliakan, orang tua, guru, dan lingkungan masyarakat. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Bu, HP saya hilang. Hilang? Kamu sudah cek dengan sesama? Ada di dalam tas mungkin? Atau kamu lupa naruhnya? Enggak, Bu. Saya ingat terakhir kali naruh HP di dalam tas sebelum istirahat tadi. Lah, kok bisa hilang? Pencuri? Ada pencuri di sekolah ini? Perhatian, semuanya tenang. Jangan ada yang keluar kelas sebelum ibu perintahkan. Duduk semua. Bu Maya berjalan tergesa-gesa, membuat guru yang ditemuinya, Parangga dan Bu Dinda, bertanya mengapa ia begitu serius. Loh, Bu Maya, ada apa? Bapak Ibu, kabar buruk. Handphone salah satu siswa kita ada yang hilang. Hilang? Apa sudah dilakukan pencarian? Belum, Pak. Kehilangan ini baru saja terjadi. Kalau begitu, Ibu ikut saya ke ruang CCTV. Bu Dinda, tolong razia tas anak-anak di kelas. Baik, Pak. Bu Dinda masuk ke ruang kelas, membedah tiap tas anak murid satu demi satu. Assalamualaikum anak-anak. Sekarang semuanya tolong berdiri. Ibu izin untuk memeriksa tas kalian satu persatu ya. Tolong jangan ada yang disembunyikan. Baik, Bu. Ada razia apa ya? Tenang aja. Untung gua anak bener. Jadi nggak bawa macem-macem. Ya udahlah. Parangga dan Bu Maya memasuki ruangan CCTV. Sebelum memasuki ruangan,
Parangga sudah memanggil Pak Satpam bersama mereka untuk memutar ulang data rekaman CCTV. Kira-kira jam berapa Reza kehilangan HP-nya, Bu? Tadi Reza bilang dia terakhir menaruh handphonenya di dalam tas sebelum jam istirahat. Coba Pak, tolong ulang lagi rekaman CCTV-nya. Astaga. Ya Allah. Mereka berdua lalu kecewa. Ternyata CCTV yang ada di dalam kelas dihadapkan ke arah tembok. Akibatnya, pelaku belum bisa ditemukan. Aduh, gimana ini Pak? Apa sih maksud anak-anak ini muter CCTV ke arah tembok? Saya juga heran Pak. Ada aja kerjaan anak-anak ini. Coba Pak, sekarang kita cek CCTV hari sebelumnya. Oke, baik Pak. Oke, ini masih ke arah kelas. Nah, ini dia Pak, para pelakunya. Bagus Pak. Sekarang Ibu Maya tolong panggil mereka. Selagi Ibu interogasi, saya pikirkan cara lain dari sini. Baik Pak. Tanpa menunggu lama, Bu Maya kembali menuju ke dalam kelas, memanggil para pelaku yang memutar CCTV tersebut. Semuanya kemudian berkumpul di ruang BK. Setelah diusut dan ditanyakan, ternyata alasan mereka memutar CCTV hanya sekedar perbuatan iseng untuk menutupi sikap mereka yang sering tidur dan berbuat seenaknya di ruang kelas. Tak ada sebab lain atau alasan ingin mencuri HP. Apa kalian yakin hanya itu saja tujuan kalian memutar CCTV? Betul Bu, sumpah. Baiklah, namun perilaku kalian tetap salah dan akan mendapatkan poin. Terima kasih atas kejujurannya ya. Iya Bu. Mendengar masalah ini, Bu Maya yang sedari tadi ikut mendengarkan di ruangan, segera mengabari Pak Rangga yang masih berada di ruang CCTV lewat teleponnya. Untungnya, Pak Rangga sudah mempunyai ide untuk masalah ini. Tenang Bu, saya sudah tahu pelakunya. Namun, rasanya kurang tepat jika kita langsung memanggil nama pelakunya di depan semua orang. Begitu Pak. Tidak akan ada rasa tanggung jawab dan kejujuran. Bu, kita beri saja kesempatan untuknya mengakui. Good job Pak. Di dalam kelas, terlihat Aldi yang masih mengikuti KBM dengan acuh. Ia memainkan pensilnya sambil bersiul. Sampai akhirnya, terdengar suara dari speaker kelas. Peringatan untuk semua, salah satu murid kehilangan handphonenya. Kami mohon bagi siapapun yang berbuat dan yang menemukan untuk segera mengaku dan mengembalikan handphonenya. Saya tunggu. Sontak, murid-murid di dalam kelas menjadi panik. Apalagi Aldi, yang berkeringat bukan main. Bukan karena takut HP-nya juga akan dicuri, melainkan karena ialah pelaku sebenarnya. Tadi itu berita HP hilang. Ih, gawat. HP-ku aman gak ya? Jangan kaitin masalah itu sama yang ini mah udah masalah serius. Loh, kok jadi serius gini? Niat gue kan cuma iseng. Ternyata juga gue balikan HP-nya si Reza pas istirahat nanti. Duh, gimana nih ya? Semua murid meninggalkan kelas. Tersisa Aldi sendiri di bangkunya. Masuklah dua pikiran.
pikiran jahat, dan pikiran baik. Keduanya mencoba mempengaruhi Aldi. Aldi, kalau kamu iseng, kenapa takut buat ngaku? Masih ada waktu buat kamu jujur. Ah, jangan. Nanti kamu dipanggil pencuri sama semua anak di sekolah. Emang mau? Nutupin kebohongan gak bakal menyelesaikan hal ini. Siapa peduli? Reza juga ngasal itu orangnya. Ah! Pergi kalian. Aldi kemudian meyakinkan hatinya. Ia memutuskan untuk mengakui apa yang sudah diperbuat. Pernahkah kau berpikir hidupmu tidak adil karena engkau merasa kecewa karena hal yang kecil kau anggap besar seakan hidup ini berakhir? Tidakkah kau merasa harusnya kau berpikir masalahmu yang kecil tidak sebanding dengan apa yang dirasakan banyak manusia di luar sana? Hai, cobalah kau melihat dunia di sekitar dengan mata hatimu. So give your love, your love, your love, your love. Come on people. Dengan langkah yang tertahan, Aldi memasuki ruangan BK. Ruang yang dipandang sebagai ruang tempatnya anak bermasalah. Namun, hal itu tidak penting. Ia sudah mengukuhkan hatinya, yaitu datang untuk jujur. Bu, saya ingin mengakui sesuatu. Apa itu, Nak? Saya yang ambil HP Reza. Tapi jujur, saya sama sekali nggak bermaksud untuk mencuri. Cuma candaan semata aja. Niatnya HP ini juga nanti saya akan kembalikan pas istirahat. Tapi hal ini malah jadi masalah besar. Tak apa, Aldi. Saya mengapresiasi keberanian kamu untuk mengaku dan jujur sebelum semuanya lebih buruk. Tapi, walaupun hanya bercanda, tindakan kamu itu tetap salah. Bagaimana jika orang tua Reza melapor ke polisi nanti? Jangan diulangi kembali ya. Baik Bu, maaf. Saya udah berbuat yang enggak-enggak. Itu baru temen gue. Aldi, untung kamu mengaku. Kalau enggak sih bakal ribet lagi masalahnya. Kasus akhirnya terpecahkan tanpa ada pihak yang tersakiti, tanpa ada pihak yang dirugikan. Peran guru sekali lagi telah membuktikan bahwa dengan adanya bimbingan dan sikap yang tepat akan membawa pada hal yang baik pula. Terima kasih guru karena sudah senantiasa hadir dalam suka duka kami. Selamat Hari Guru. Rayakan hari ini, besok sisa sengsara. Belum pulang kau pun di sini, temani diriku. Kita bersandiwara, bicara tak semestinya.
tak